Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Evarina Endri Priyatna dari kelas 11 TKJ 1. Pada video pembelajaran saya kali ini, saya akan membahas mengenai FLAN Trunking Protocol. Ada pula beberapa materi yang akan saya bahas di video kedepannya. Mencoba belajar apa yang namanya VTP, yaitu FLAN Trunking Protocol. Karena tadi sudah dijelaskan kita akan belajar dalam sebuah kasus untuk VTP-nya. Misalkan di sini kita punya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 switch. Itu ya, di switch ini kita membutuhkan 200 FLAN. Kita bikin 200 FLAN pada masing-masing switch ini. Tentu saja memakan waktu yang sangat banyak. Pada kali ini kita akan belajar VTP agar lebih mudah konfigurasinya. Nah, untuk VTP ada dua jenis. Ada dua jenis ya. Yaitu yang pertama ada server dan yang kedua ada client. Nah, untuk server ini yang sering digunakan dan juga client. Nah, VTP yang sering digunakan jenisnya adalah server dan client ya, teman-teman. Sebenarnya ada satu lagi ya, namanya itu transparan. Nah, untuk yang transparan ini kita jarang pakai. Jadi yang sering dipakai itu adalah server dan juga klien. Misalkan di sini kita setting switch yang di sini server nih. Yang di sini server. Lalu sisanya adalah klien, yang di sini server. Nah, lalu yang di sini sampai ke sini adalah klien. Sini sampai ke sini. Ini adalah klien. Nah, seperti itu. Nah, di situ kita akan konfigurasi hanya di server aja. Bikin 200 FLAN-nya di server. Yang lain nggak usah konfigurasinya, teman-teman. Karena untuk FLAN trunking protokol itu nanti kita setting di switch server 200 FLAN, nanti yang klien itu akan ngikutin yang di server. Gitu ya. Itu untuk FLAN trunking protokol. Video selanjutnya kita akan mencoba praktik VTP. Ini kita akan coba praktik. Nah, namun di sini kita akan buat dulu topologinya. Sini topologinya kita buat 5 switch saja ya. Kan di sini misalkan di sini kita pakai 5 switch. Nah, kita pakai 5 switch di sini. Lalu kita hubungkan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah tip VTP yang akan kita pakai untuk konfigurasinya. Kita akan mencoba konfigurasi VTP. Video sebelumnya kita sudah buat topologinya ini. Nah, lalu di sini kita akan coba konfigurasi VTP-nya. Teman-teman bisa dilihat sendiri bahwa untuk switch 0 itu adalah server, switch 1 ini adalah client, lalu switch 2 client, switch 3 transparan, dan switch 4 itu server. Jadi servernya itu ada 2. Nah, oke, kita langsung saja konfigurasi. Kita masuk itu. Tapi sebelum kita konfigurasi, kita terangkan terlebih dahulu. Kita buka di sini CLI. Ini. Nah, kemudian kita buat terang terlebih dahulu. Nah, di sini terang. Kita lihat di sini FA01 dan FA02 ya. Di sini. FA01 terlebih dahulu. Lalu ketikkan switch port mode terang. Nah, di sini sudah. Lalu yang di sini, nah di sini tuh FA01 dan FA02. Nanti kita buat yang interface range. Sininya berarti 0, 1 hingga 2.
Hah? Switch mode trunk. Nah, seperti itu. Lalu di sebelah sini nah di sini kita ketikkan TTS range FA 01 hingga 2. Sini switch sudah. Lalu sebelah sini transparan. Juga sama best range. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir yang ini, yang di server selesai. Lalu di sininya enter, kemudian switch ke mode ini sama switch ke mode. Nah, ini sudah teman-teman, semua shift sudah diterangkan. Setelah itu agar semuanya hijau, kita langsung saja setting VTP-nya. Nah, di sini untuk setting VTP-nya ini komennya VTP mode di sini dulu. Nah, untuk setting VTP ini untuk setting VTP ini kita ketikkan yaitu VTP mode server. Nah, di sini kemudian kita VTP domain sekolahan id.com. Kita lihat. Nah, kemudian kita lanjut VTP password. Satu, dua, tiga. Kemudian exit. Oke, untuk setting pada switch 0. Kemudian kita setting VTP nya juga di klien. Nah, di klien juga sama, yaitu exit, kemudian namanya VTP mode klien, lalu VTP domain sekolahan id.com, kemudian VTP password 123. Nah, di sini exit itu. Kemudian yang sini juga kita ganti ke mode klien. Kalau VTP, nah untuk bermainnya itu harus sama dengan server id.com, begitu pula dengan VTP passwordnya harus sama ya, 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Lalu kita ke yang transparan. Ya kan, di sini VTP mode transparan, kemudian VTP domain sekolahan id.com, ya, kemudian VTP password 2, 3 itu. Lalu yang terakhir yang ini belum di enter. Nah, lalu lanjut ke yang terakhir, server. Jadi servernya itu ada 2, exit, kemudian VTP
mode setting PTP domain sekarang id.com dan PTP password 123. Nah, di sini untuk konfigurasinya. Kita akan lanjut di video selanjutnya, yaitu pengujiannya. Kemarin kita sudah coba konfigurasi, sekarang kita akan melakukan pengujiannya. Nah, di switch ini, switch yang pertama, switch. Nah, di switch ini kita akan coba lihat show plan brief. Nah, di sini masih belum ada yang terhubung ya, masih default, belum di setting apa-apa. Nih, masih default. Lalu kita akan lihat juga di sini. Kita langsung saja kepada pengujiannya. Di sini kita akan di sini kita juga lihat lagi. Di klien kita lihat show plan brief. Di sini juga belum ada. Di sini show plan brief. Nah, di sini juga belum ada. Nah, karena di sini juga pasti gak ada, karena kita belum bikin pengujiannya. Nah, di sini kita akan coba bikin server. Di sini kita di server ini kita akan coba buat plan. Nah, di sini kita akan coba buat plan 2 dengan nama A. Exit. Kemudian di sini kita akan coba buat plan 3 dengan nama B. Nah, kita akan coba lihat do show plan brief. Nah, di sini plan 2 dan plan 3 sudah ada. A dan B itu sudah ada. Nah, di sini sudah aktif ya. Kita coba di klien. Show plan brief. Di sini juga plan 2A, plan 3B sudah ada. Lalu di sini kita coba lihat. Nah, jadi di klien ini bakal ngikut ke servernya. Jadi kalian konfigurasinya tinggal di server aja ya, soalnya nanti si kliennya itu bakal ngikut yang di servernya. Nah, untuk kalau misalnya di sini kita lihat show plan brief. Nah, sini juga sudah aktif. Kalau di transparan ini itu dia nggak akan mengikuti, karena transparan itu dia hanya sendiri konfigurasinya. Kita coba cek dia nih. Show plan brief. Nah, nggak ada kan? Karena dia itu sendiri. Dan di sini juga server kita lihat. Show plan brief. Nah, di sini aktif. Nah, ini kita akan coba hapus plan 3 ya. Kita akan coba hapus plan 3. No, plan 3. Kemudian kita akan cek show plan brief. Nah, di sini plan 3 sudah tidak ada. Nah, kita akan coba di sini di klien ini show plan brief. Di sini juga tidak ada, hanya plan 2 ini ya. Lalu di sini kita akan coba show plan brief. Nah, di sini harusnya tidak ada teman-teman, tapi ini ada mungkin karena error atau gimana ya. Nah, di sini di server kita akan coba cek show plan brief. Nah, di sini plan 2 dan 3 masih ada. Di sini kita akan coba hapus plan 2 ya. Masuk dulu menu configuration. Kita akan coba hapus plan 2. Sip. Kita lihat so plan brief ini sudah kehapus ya teman-teman. Kita akan coba hapus untuk plan 3 juga.
kemudian no plan 3, kemudian exit, kemudian kita lihat show plan 3. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman, kita sudah kembali lagi ke yang awal. Di sini kita akan coba lihat yang di kliennya. Nih, show plan brief. Di sini juga sudah tidak ada. Di sini juga kita sudah kembali ke mode default itu untuk pengujian VTP. Video selanjutnya kita akan belajar yang namanya problem revision number. Video sebelumnya kita sudah belajar yang namanya VTP. Nah, kali ini kita akan belajar namanya problem revision number. Nah, kita coba lihat di sini. Tadi saya sudah cek ya, kalian tinggal ketikkan show VTP status. Nah, di sini sudah ketikkan show VTP status, kalian bisa lihat di sini configuration revision itu adalah 6. Nah, artinya kita sudah melakukan konfigurasi sebanyak 6 kali. Nah, gitu ya. Nah, misalkan di sini kita mempunyai sebuah kasus, ini adalah gedung 1 ingin menambahkan switch. Nah, ingin menambahkan switch. Kebetulan switch yang dipakai ini sudah dipakai pada gedung kedua. Nah, gedung 1 ini ingin menambahkan switch ya. Oke, misalkan di sini kita coba cek di sini. Jadi switch ini tuh sudah dipakai di gedung kedua ya teman-teman. Di sini kita coba cek enable, lalu show VTP status. Nah, di sini configuration revisionnya masih 0, artinya belum dipakai belum melakukan konfigurasi. Nah, berhubung switch ini sudah dipakai pada gedung kedua, kita coba tambahin konfigurasinya. Berarti harus yang lebih dari gedung utama, yaitu yang di gedung utama kan konfigurasinya itu 6. Nah, kita coba lebih dari 6. Oke, kita misalkan di sini masuk dulu pada mode configuration, kemudian kita buat VTP mode server, kemudian VTP domain sekolahan ID home, kemudian VTP show plan VTP status, do show VTP status. Nah, di sini juga configuration revisionnya masih 0 ya. Di sini bisa dilihat VTP operating modenya servernya teman-teman. Oke, kita langsung saja, misalkan di sini kita masukkan plan 2. Kita nggak usah pakai nama plan 3. Kita nggak usah pakai nama ya, kita ngasal aja plan 4, plan 5, plan 6, plan 7, plan 8. Nah, kita coba cek do show plan brief. Nah, di sini kita coba lihat sudah ada plan 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita coba cek VTP statusnya. Ini exit dulu. Do show VTP status. Nah, di sini configuration revisionnya sudah 7, artinya lebih dari yang gedung utama. Nah, misalkan switch ini dimasukkan ke gedung pertama. Di sini kita akan coba cek ya, kan misalkan switch ini ingin dimasukkan ke gedung utama, tapi konfigurasinya ini ingin memakai yang di gedung pertama, yaitu kita misalkan coba cek di sini. Lalu masuk ke show plan brief. Sini offline-nya ini normal ya teman-teman, belum yang ada di setting sama sekali. Oke, misalkan di sini kita switch ini yang di bekas ini dipakai dari gedung kedua, kita akan coba hubungkan. Maaf. Nah, ini akan kita coba hubungkan ya sini. Lalu di sini kita akan coba terangkan terlebih dahulu. Itu yang terhubung tadi yang interface FA01, 02 maksudnya. FA02 switch port mode drum. Nah, seperti ini. Lalu kita coba yang di sini switch 6-nya. Kemudian interface FA01 switch
export mode trunk. Nah, ini sudah. Kita coba lihat di sini di server yang ini ya. Di sini artinya ini mau di setting ke klien agar semuanya bisa terhubung pada gedung pertama. Nah, berhubung di sini konfigurasinya lebih tinggi daripada yang server atau yang di gedung utama, kita coba lihat di sini ketikan bahwa configurationnya revisionnya lebih besar, artinya dia akan memakai konfigurasinya. Kita coba di sini show one brief. Maaf, oh ini menu exit terlebih dahulu. Need to show one brief. Nah, di sini bisa dilihat sendiri bahwa VLAN 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 settingan yang ada di switch baru kita sudah tambahkan. Nah, ini berbahaya ya teman-teman, karena di sini untuk gedung yang utama ini, nah teman-teman, kita tuh sudah setting ya yang di gedung utama. Lalu di sini kita menambahkan switch baru dengan configuration revisionnya lebih tinggi dibanding yang di gedung utama. Nah, itu bisa akan dihapus atau diganti dengan configuration yang baru. Nah, karena configuration revisionnya lebih besar kalau yang baru nih dibanding yang di gedung utama. Tadi teman-teman bisa lihat kan pertama saat VLAN-nya itu masih kosong, tapi saat penambahkan switch baru dengan configuration revisionnya nomornya besar, artinya semuanya mengikuti di switch yang baru sudah ditambahkan. Jadi yang di gedung utama juga mengikuti yang di switch yang baru ini. Seperti itu teman-teman untuk problem revision number. Nah, kali ini kita akan mencoba konfigurasi revision numbernya menjadi 0. Oke, kita coba lepas dulu kabelnya. Kabel ini kita akan coba hapus. Nah, di sini tapi switch ini tuh masih mengikuti plannya nih, misalnya show. Nah, di sini tuh masih ngikutin yang di switch baru ya. Sekarang kita misalkan coba hapus. Kita coba hapus no VLAN 2, no VLAN 3, no VLAN 4, no VLAN 5. Nah, jadi di sini hanya akan ada VLAN 6, 7, 8 saja. Kita coba cek. Exit. No show VLAN 3. Nah, di sini hanya ada VLAN 6, 7, 8 saja yang ada di konfigurasi switch di gedung pertama. Kita coba lihat statusnya. Show TTP status. Bisa dilihat sendiri configuration revisionnya sekarang 11. Nah, misalkan di sini configuration revisionnya menjadi lebih banyak. Misalkan kita tambahin lagi. Kita tambahin lagi VLAN 05, VLAN 323, lalu VLAN 341, VLAN 343. Nah, seperti ini. Kita coba lihat lagi dengan to show VLAN 3. Nah, di sini ya kita sudah lihat. Coba kita tambahkan sekarang configuration revision numbernya. Kita coba lihat. Exit. To show VTP status. Nah, di sini configuration numbernya 16 ya. Ini 16. Sekarang kita coba lebih besar dari yang gedung utama ya. Oke, sekarang kita coba konfigurasi revisionnya ini menjadi 0. Teman-teman bisa dilihat sendiri ya bahwa di sini VLAN-nya ada banyak. Ya, VLAN-nya ada banyak. Lalu di sini kan VLAN-nya ada banyak ya. Kita lihat. Nah, oke teman-teman. Kita coba setting pada switch baru ini akan mengikuti settingan configuration pada gedung utama. Oke, kita coba pertama kita melakukan konfigurasi menjadi 0 dulu. Caranya yaitu dengan mengganti modenya menjadi transparent.
kita lihat dulu do show VTP status. Nah, kita akan coba ubah menjadi VTP mode transparent, VTP domain sekolahan ID.com, lalu VTP password 1 2 3 enter. Nah, kita coba lihat do show VTP status. Dan sekarang bisa dilihat configuration revision-nya sudah menjadi 0. Artinya ini akan bisa mengikuti konfigurasi pada gedung utama. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri bahwa di sini misalkan do show VLAN brief ya. Kita lihat do show VLAN brief. Nah, konfigurasinya masih sama ya. Kita coba ganti jadi klien. Misalnya VTP mode atau misalnya VTP mode server aja deh. Server, kita langsung VTP do show maaf. Sini sudah configurationnya itu revisionnya sudah 0 ya. Nah, transparan. Lalu setelah itu kita akan coba konekkan ini. Nah, di sini. Nah, coba sekarang kita terangkan terlebih dahulu gedung utama. Kita terangkan dulu do show interface term. Sudah terang. Lalu di sini juga nah, sudah itu ya. Sekarang kita coba lihat plannya do show plan brief. Nah, di sini juga 678 ini seperti di gedung utama yang hanya ada di gedung utama. Artinya sekarang bahwa switch yang baru ini sudah bisa ditambahkan tanpa menghapus konfigurasi pada gedung utama. Nah, soal misalkan di sini kita hapus dulu. Kita hapus dulu semuanya. Nah, di sini misalkan kita punya satu router. Ini satu router. Lalu kita akan coba tambahkan switchnya. Switchnya yaitu kita tambahkan di sini. Lalu di sini, dan di sini. Seperti itu. Lalu di sini kita akan tambahkan sebuah PC, misalkan PC-nya kita pakai 4 switch, lalu kita akan tambahkan PC-nya. Nah, di sini kemudian di sini lalu tambahkan di sini. Sini saya akan rapikan terlebih dahulu. Itu akan dihubungkan ya teman-teman. Jadi dari tadi itu dari sini, oke, dari sini ke sini. Nah, lalu ke sini. Jadi dihubungkannya itu dari router ke switch, lalu switch ke switch lagi, dan per switch ini akan dihubungkan ke tiap-tiap PC-nya. Kita lanjut ke sini, lalu ke sini, switch yang tengah ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kita hubungkan semuanya ya teman-teman. Ini ke sini, ini ke sini, 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 dan yang terakhir ke sini. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Lalu di sini kita akan coba di sini, dari sini ke sini itu pelan 10, lalu ini pelan 20, ini pelan 30, pelan 40, dan ini pelan 50. Maaf, dan ini pelan 50, ini pelan 10, maaf, ini pelan 10, pelan 20, dan pelan 30, pelan 40, pelan 50, maaf, pelan 50, pelan 60, dan pelan 70. Jadi ada 70 pelan ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba tulis teksnya, yaitu di sini pelan 10, di sini pelan 20, pelan 30, dan begitu seterusnya. Di sini saya akan terlebih dahulu IP-nya dulu ya. Nanti saya akan buat untuk pelan-pelannya di video selanjutnya. Di sini saya akan buat dulu pelan ini. Itu masih sama kayak kemarin ya, 10.10.0/24, lalu 20 20.20.20.0/24, lalu 30 30.0/24, lalu 40, sini 40.40.40.0/24, lalu di sini 50.50.50.0/24, lalu di sini pelan 60, maaf, 60.60.60.0/24, lalu yang terakhir pelan 70 dengan IP 70.70.70.0/24. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita akan mengerjakan soalnya. Ini adalah tampilan soalnya, dan sekarang kita akan mengerjakan soalnya. Oke teman-teman, kita akan bahas soalnya. Untuk awal-awal kita coba konfigurasi switch-nya dulu ya. Kita konfigurasi VTP-nya dulu. Untuk switch yang ini yang pertama itu kita akan jadikan server, lalu yang ini, dan yang ini kita akan jadikan klien. Di sini kita akan buka switch yang pertama, lalu CLI seperti biasa. Sini enable, lalu kita akan buat VTP domain server, kemudian VTP domain, maksudnya VTP mode server, kemudian VTP domain sekolahan, ID aja ya, nggak pakai com. Lalu di sininya kita tambahkan VTP password 123. Nah, seperti itu domainnya sudah masuk. Kita lihat do show VTP status. Nah, di sini domainnya sudah masuk ya, sekolahan ID. Lalu di sini server, dan configuration revisionnya masih 0. Oke, sudah selesai konfigurasinya. Sekarang kita coba yang di sini, yang di switch yang ini, itu yang switch itu udah ya. Kita coba yang di switch ini, kita enable. Oke, lalu di sini kita ketikkan VTP mode server, kemudian VTP mode client, lalu VTP domain sekolahan ID, lalu VTP password 123. Nah, seperti itu. Ini sudah. Lalu sekarang kita coba cek dulu ya, do show VTP status, Nah, sudah ya. Lalu di sini kita akan coba lagi juga CLI, kemudian lalu VTP mode client, VTP domain
sekolahan ID, lalu VTP password 123. Lalu kita coba cek to show VTP status. Sini juga sudah masuk. Lalu yang terakhir sini CLI dan di sini. Lalu sini kita akan masukkan VTP mode client, lalu VTP domain sekolahan ID, lalu di sini VTP password 123, lalu do show VTP status. Nah, di sini juga sudah berhasil. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba masukkan pelan-pelannya ya. Buka switch awal. Langsung di sini kita akan coba pelan 10. Kita nggak usah buat lama, langsung aja pelan 30, pelan 40, pelan 50, dan pelan 60, dan yang terakhir pelan 70. Lalu di sini kita akan coba cek to show flan brief. Nah, di sini kita sudah bikin flan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Sudah selesai ya buat flannya. Sekarang dan kita akan masukkan interface berapa aja yang pada flannya. Sebelum kita masuk pada interface-nya, kita coba terangkan dulu ya. Nah, untuk di switch ini FA01, sini FA01, lalu di sini juga FA01, dan yang di sini FA01 2 3 4. Oke, kita coba terangkan ya. Sini kita akan terangkan. Ini exit. Lalu di sini interface range FA01 hingga 4. Lalu di sini switch port mode terang. Nah, di sini sudah. Lalu di sini juga kita akan coba ya. Sini sini kita coba interface FA0. Tadi yang terhubung tuh FA01. Lalu di sini switch port mode terang. Nah, selesai. Kita lanjutkan di sini. Di sini kita lanjut interface FA01 switch mode terang. Nah, lalu yang terakhir yang di sini interface FA01 switch port mode terang. Nah, selesai ya. Kita bisa lihat do show interface terang. Sekarang sudah masuk. Oke, bahwa sudah diterangkan FA01 sudah diterang. Oke, gitu ya teman-teman. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, tadi kita sudah konfigurasi VTP-nya. Sekarang kita akan masukkan interface berapa saja yang akan masuk pada flannya. Di sini untuk FA0, di sini FA03 dan FA02 itu masuk pada flan 10. Kita akan coba konfigurasikan. Nah, karena tadi saya sudah cek-cek ya interface berapa saja. Di sini kita akan coba konfigurasikan exit interface FA02 hingga 3. Interface range, pakai range ya. FA02 hingga 3 barengan. Lalu di sini kita akan coba perlihatkan switch port mode akses, lalu switch port akses flan 10 karena akan dimasukkan pada flan 10. Lalu exit. Nah, yang di flan 20 tadi saya sudah lihat, kita akan memasukkan yang FA04 dan 05. Ini di sini tuh FA04 dan di sini FA05. Sini interface range
0, 4 hingga 5, lalu switchboard, mode akses, lalu switchboard, akses VLAN 20 karena akan dimasukkan pada VLAN 20. Nah, lalu di sini kita akan coba yang VLAN 30. Tadi saya sudah cek, yaitu VLAN FA0 10 dan 11. Sini interface range FA0 10 hingga 11, lalu switchboard, mode akses, lalu switchboard, akses VLAN 30. Nah, di sini. Lalu untuk yang VLAN 40 tadi sudah dicek juga, yaitu FA0. Nah, udah diganti ya teman-teman. Sekarang kita akan lanjut interface range FA0 baru. Di sini FA0 8 hingga 9. Lalu di sini kita masukkan switchboard, mode akses, lalu switchboard akses VLAN 50. Nah, ini sudah selesai ya. Kita coba cek do show VLAN brief. Nah, di sini VLAN 10 FA02 dan VLAN 10 67. Ini sudah ya teman-teman. Sekarang kita coba konfigurasi pada switch yang di tengah. Yang di sini kita akan coba di sini exit, lalu di sini tadi saya sudah cek juga ya. Yang di tengah itu FA02 dan 3, yang satunya lagi itu 45. Di sini interface range FA02 hingga 3, lalu switchboard, mode akses, lalu switchboard akses. Sini saya pindahkan dulu. Switchboard akses VLAN-nya yaitu 60. Enter, kemudian kita masukkan interface range FA04 hingga 5 ya. Dan di sini switchboard seperti biasa, switchboard mode akses, kemudian switchboard akses VLAN 70 karena dimasukkan ke VLAN 70. Ini VLAN 70. Lalu kita coba lihat do show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk ya. Sekarang kita lanjut ke switch yang terakhir. Sini pasti sama untuk ininya. Tadi saya sudah cek ya. Dan di sini nah 06. Tadi saya sudah cek. Lalu kita akan coba cek. Sini kita exit. Lalu di sini interface range FA06 hingga 7. 06 hingga 7. Enter, lalu di sini switchboard mode akses. Enter, kita geserin dulu ya. Lalu switchboard akses VLAN 10 karena dimasukkan VLAN 10. Enter. Lalu di sini kita buat yang di VLAN 20 ini. Tadi saya sudah cek, yaitu FA08 dan 9 interface FA07 hingga 8 hingga 9. Interface range FA08 hingga 9. Nah, di sini saya akan coba semuain dulu ya, karena di sini durasinya cukup lama. Sebentar. Di sini sudah saya masukkan interface-nya. Kali ini saya akan coba lihat do show VLAN brief. Enter. Nah, di sini sudah masuk semuanya ya teman-teman. Bisa dilihat udah pada masuk gitu ya untuk yang masukkan interface-nya. Kali ini kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Kita akan melakukan konfigurasi di routernya. Pertama kita buka dulu routernya. Nih. Lalu kita klik CLI seperti biasa. Nah, di sini kalian enable mode configuration.
Dan kemudian kalian ini kan dulu apa tuh, shutdown-kan dulu ya. Kita akan mengaktifkan dulu si routernya. Interface FA0 0, lalu enter, no shutdown. Nah, kita lihat. Nah, di sini sudah hijau ya. Kita akan lanjut. Nah, di sini kita akan coba buat interface ya. Lihat dulu. Interface FA0, interface FA0.10. Nah, ini artinya titik 10 ini artinya sub interface yang akan dibuat oleh kita, yaitu VLAN 10. Jadi sub interface-nya itu VLAN 10. Oke. Lalu interface FA010, lalu kita klik sini encapsulation dot 1Q 10. Lalu IP address ini kita geserin ke sini ya. Nah, IP address 10.10.10.1, subnet max-nya 255.255.255.0. Enter. Nah, lalu di sini kita akan buat interface FA0 0.20. Enter. Kemudian encapsulation dot 1Q 20. Nah, seperti itu ya. Lalu IP address-nya IP address 20 titik 20.1 Enter. Lalu kita buat interface FA0 0.30. Lalu enter. Encapsulation dot 1Q 30. Maaf encapsulation dot 1Q 30. Enter. Lalu IP address 30.30.30.1, subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu kita buat interface FA 0.40. lalu encapsulation dot 1Q 40. lalu IP address 40.40.40.1, subnet max-nya 255.255.255.0. kita buat interface FA 0.50. lalu encapsulation dot 1Q 50. lalu IP address-nya IP address 50.50.50.0, maaf, 1, subnet max-nya 255.255.255.0. Enter. Kemudian kita bikin interface FA0 0.60. Enter. Lalu encapsulation dot 1Q 60. Enter. Lalu di sini IP address-nya 60.60.60.1, kemudian subnet max-nya 255.255.0. lalu terakhir interface FA0 70. Kemudian encapsulation dot 1Q 70 dot 1Q 70. lalu IP address-nya 70.70.70.1, maaf, subnet-nya 255.255.0. Enter. Nah, seperti itu ya. Kita coba cek do show interface grid. Enter. Nah, do show IP, pakai IP, do show IP interface grid.
sini sudah up semuanya ya teman-teman. Lalu di sini kita sudah up, di sini kita akan coba buat DHCP-nya. Sip. Lalu di sini kita akan coba buat IP DHCP pool. Lalu maaf, IP DHCP pool, maaf. Lalu buat networknya, network 10.10.10.0 subnetwork 255.255.255.0. Lalu default routernya default router 10.10.10.1. Lalu DNS server 8.8.8.8. Lalu di sini IP, oh sudah, ini adalah komen-komennya. Ketik dulu IP DHCP pool plan 10, lalu network 10.10.10.0, lalu subnet maaf, lalu defaultnya routernya itu default gateway-nya 10 pakai angka 1 ya. Lalu DNS servernya pakai IP Google 8.8.8.8. Nah, di sini karena banyak, jadi saya akan coba buat dulu tanpa di video. Tapi kalian tinggal ketikkan komen ini saja sampai plan 70, atau kalau misalnya kalian bikin plan sampai 50 ya bikinnya sampai plan 50, tapi komennya tetap ini ya. Sebentar. Kita akan buat. Oke, udah selesai ya teman-teman. Di sini sudah diketikkan semuanya dari plan 10 sampai 70. Tadi plan 10 tadi saya sudah jelaskan bagaimana cara nanti komennya. Nah, di sini kita akan lanjut ke pengujiannya. Misalkan di sini di plan 10, lalu kita desktop, lalu IP configuration, lalu klik DHCP, kita tunggu requesting IP address, sini successful, lalu kita coba di plan 20 ya, bentar. Lalu menu desktop, IP configuration, lalu DHCP, kita tunggu successful. Lalu di plan 30 kita coba klik desktop seperti biasa, IP configuration, lalu DHCP-nya, tungguin dulu requesting IP address, DHCP successful, lalu plan 40. Nah, ini, oh maaf, ini malah ke switch, ini ke sini, klik, lalu desktop, IP configuration, lalu DHCP dulu. Nah, kalian bisa semuanya juga di DHCP kan, tapi di sini saya akan sedikit dulu. Sini saya akan coba pengujiannya dari plan ini ke ini, plan 40 ke plan 10, yaitu sukses. Kalau misalnya violet kita coba lagi ini, ke sini successful, lalu dari sini ke sini successful juga. Kalau misalnya kalian mau dari sini ke sini boleh, tapi harus diaktifkan dulu DHCP-nya. Baik, segitu penjelasan materi dari VLAN Trunking Protocol dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.